Jadi diagonal dengan 0 semuanya ya. Jadi dia punya nilai cuma bagian diagonal ke bawah. Nah sebaliknya U itu adalah matriks segitiga atas. Artinya gimana? Jadi yang selain dari yang di bagian diagonal ke atas, dia nggak punya nilai. Oke? Jadi yang di bawah, diagonal ke bawah tuh nilainya adalah 0 semua. Begitu ya. L sama U. Jadi matriks A kita pecah jadi matriks L dan matriks U. Bagaimana cara memecahnya? Oke? Nah, jadi caranya seperti ini. Caranya adalah ini ada matriks yang ingin kita pecah ya, matriks A. Kita pecah jadi matriks LU. Gimana caranya? Jadi kita bagi dulu ini. Jadi bagi suku pertama baris kedua bagi dengan suku pertama baris ke-1. Jadi ini M21. 2 bagi 2. Hasilnya berapa? 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Maka ini perhitungan matriks ya. 2 kurangi 2 kali 1 gitu. Jadi ini matriks baris kedua kurangi baris pertama kalikan dengan 1. Jadi 2 kurang 2 kali 1 0. 2 kurang 1 kali 1 1 berarti ya. Dia minus 1 kurang 1 kali 1 minus 2. Begitu. Kemudian baris ketiga juga kita bagi suku ketiga dengan suku pertamanya. Jadi 4 bagi 2. Hasilnya adalah 2. M31-nya adalah 2 ini. Maka 4 kurang 2 kali 2. Hasilnya adalah 0. Kemudian min 1 kurangi 2 kali 1. Jadi min 1 kurang 2. Hasilnya adalah min 3. Kemudian 6 kurangi 2 kali 1. 2 kali 1 benar ya. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi 0 min 3 4. Begitu. Lanjut lagi. Kita bikin yang sininya adalah segitiga atas itu ya. Jadi kita bikin yang di sini adalah 0. Gimana caranya? Berarti ini kita min 3 bagi dengan atasnya adalah 1. Jadi min 3 bagi 1 adalah minus 3. Berarti ini jadinya kayak tadi ya. Min 3 kurangi min 1 kali min 3. Atau berarti min 3 tambah dengan 3. Hasilnya adalah 0. Kemudian ini adalah 4 kurangi min 3 kali min 2. Jadi 4 kurangi 6. Hasilnya adalah minus 2. Seperti itu. Nah, maka dapatkan seperti ini. Oh, ini masih eliminasi Gauss ya? Sorry. Ya, jadi kita dapatkan seperti ini ya. Maka, kalau kita nyari nilai X3, X1 sama X2, caranya bagaimana? Jadi, ini kali ini ya. Min 2 kali X3 sama dengan min 2. Jadi, misalnya. Jadi, di sini, dari Gauss dulu ya. Ini min 2 kali X3 sama dengan min 2 gitu ya. 2. Jadi dataran S3-nya adalah sama dengan 1. Kemudian baris yang kedua ini, berarti matriksnya ini kali ini ya, berarti 1 kali X2, kemudian di sini min 2 kalikan dengan X3. Min 2 kali X3-nya adalah tadi 1 ya, berarti kali 1 sama dengan berapa ini? Sama dengan 0. Didapatkan berarti X2-nya adalah sama dengan 2. Begitu. Kemudian yang atas saya di sini. Ini kali ini ya, berarti 2X1, oke, tambah dengan X2, oke, X2-nya berapa tadi X2-nya? X2-nya adalah 2 gitu ya, tambah dengan 2, kemudian tambah X3, X3 tadi adalah 1, tambah 1 sama dengan 9. Maka kita dapatkan di sini ya, X1-nya adalah berarti 2X tambah 3 sama dengan 9 ya, berarti 21 sama dengan 6, oke, sama dengan 6. Atau kita dapatkan berarti X1-nya adalah 3. Ini ya. Nah, tadi kita dari Gauss dulu. Kita cara mencari si nilai X1, X2, X3 ya. Jadi kita bikin segitiga atas dulu seperti ini ya. Oke, dengan caranya gimana? Baris ini kurangi dengan baris pertama. Baris ketiga kurangi dengan baris pertama gitu ya. Hilangin bagian kiri bawahnya dulu. Terus kita hilangin yang bagian sininya. Dengan cara ini bagi yang ini. Oke, kurangin. Jadi bentuknya seperti segitiga atas nih ya. Nah, kalau nyari X3 bagaimana?
Berarti ini kali ini, hasilnya adalah ini kali X2 minus 2X3 sama dengan 0, dan yang ini 2X1 tambah X2 tambah X3 hasilnya adalah 9. Matriks itu ya. Oke, yang dasarnya dulu yang eliminasi Gauss, ada yang tanyakan? Ada yang masih bingung? Silakan tanyakan aja, begitu ya. Kalau ada yang mau bertanya, jangan malu-malu gitu ya. Aman? Aman, Kak. Aman. Oke. Jadi ini eliminasi Gauss ya. Jadi kita menghilangkan, kita bikin segitiga atas nih ya. Bikin segitiga atas, sehingga kita bisa nyari nilai X3, X2, dan X1 gitu ya. Yang lebih mudah dihitung. Oke. Ya, kita bikin sini bawahnya, di bawah diagonalnya 0 semua ya, segitiga atas. Nah, lanjut kita ke dekomposisi LU. Dekomposisi LU berarti gimana? Nah, caranya sama kayak tadi. Kita bikin si ininya, kita bikin ini tadi ya. Kita bikin tadi ini jadi segitiga atas. Oke. Nah, caranya bentar, mana nih? Ya, caranya sama kayak tadi ya. Jadi sekarang sama nggak contohnya nih? LU. Oke, sama itu ya. Jadi di sini tadi matriks akhirnya ya. Jadi kita kopas di sini. Matriks L-nya segitiga bawah ini adalah faktor pengalinya. Jadi 111 nya diagonalnya 111 semua dulu, terus kalikan faktor pengalinya. Apa itu? Jadi faktor pengalinya kan M21 itu adalah 1 ya. 1, M31 tadi adalah 2 itu ya. 4 bagi 2 adalah 2. Oke. Kemudian tadi faktor pengalinya min 3 bagi 1 adalah min 3. Min 3 seperti ini. Maka matriks jadinya seperti ini bentuknya, matriks L-nya. Oke. Kemudian matriks U-nya bagaimana? Matriks U-nya adalah matriks yang seperti ini. Matriks tadi sisa ini. Oke. Berarti 211, 01 min 2, 00 minus 2. Seperti ini. Oke. Jadi kalau kita pecah jadi LU ini ya, hasil 9A. Berarti kalau di ujung ini ya, hasil untuk matriksnya adalah yang ini. 211, 22 min 1. Ya, min 1 ini ya. 4 min 1 6. Ya, kalau kita kalikan seperti itu. Jadi kita bikin dekomposisi itu kita memecah itu ya, satu matriks jadi pecahan perkalian dari satu matriks lainnya itu ya. Caranya pakai kayak seperti ini. Oke, coba contoh lagi gitu ya. Misalkan ada contoh matriksnya seperti ini. Berarti di sini A sama dengan 1 min 1 3, 2 min 3 1, 3 2 1. Berarti gimana caranya? Kayak tadi. Berarti ini matriks yang baris kedua, yang kalian kirinya, bagi dengan yang ini. Berarti hasilnya adalah 2. 2 bagi 1 adalah 2 ya. Terus 2 kurangi dengan, berarti pengalinya dulu ya. Baris pertama kalikan 2, baris kedua kurangi dengan baris pertama kali 2. Berarti 2 kurang 1 kali 2. 0. Terus di sini min 3 kurang min 1 kali 2. Jadinya min 1. 1 kurang 3 kali 2. 1 min 6 adalah minus 5. Oke. Terus di sini biar lebih kompak gitu ya, biar nggak banyak catatannya. Jadi di sini dikasih alih 0, masukin faktor pengalinya tadi adalah 2. Tapi nilainya di sini udah 0 ya, ini faktor pengalinya aja. Biar kelihatan faktor pengalinya. Oke. Kemudian kayak lagi 3 kurangi dengan 3 bagi 1 ya. Berarti hasilnya adalah 3, faktor pengalinya adalah 3. Maka baris ketiga kurangi dengan baris ke-1 kalikan dengan 3. 3 kurang 1 kali 3, 0. Oke. Terus faktor pengalinya dalam kurung 3 itu ya. 2 kurang 1 kali 3. Berarti 2 tambah 3 adalah 5. 1 kurang 3 kali 3. 1 kurang 9 adalah minus 8. Seperti itu. Nah, kemudian kita hilangkan yang bagian sini ya. Bikin segitiga atas. Berarti ini bagi dengan yang sini. 5 bagi min 1 adalah minus 5. Maka di sini kita kalikan jadi baris ketiga kurangi dengan
baris kedua kali dengan minus 5. Berarti tadi ini 5 kurang min 1 kali min 5. Jadi 5 kurang 5 ada 5 kurang 5 adalah 0. Oke, satu kalinya minus 5 tadi ya. Terus min 8 kurang min 5 kali minus 5. Jadinya min 8 kurang 25 minus 33. Sehingga nanti matriks L-nya ya adalah terus dulu nih matriks ketiga bawahnya. Berarti 1, 1, 1 ya. Terus ini 0 semuanya. Terus ini diisi dengan faktor pengalinya. Tadi adalah 2, 3 sama min 5. Berarti 2, 3, min 5. Ini matriks L-nya. Matriks U-nya apa? Adalah ini. Yang bawah sini jadi 0, 0, 0 ya. 0, 0, 0. Terus masukkan sisanya nih. 1, min 1, 3. Min 1, min 5. Minus 33. Ini dia matriks dekomposisi LU. Jadi ini si L-nya, ini si U-nya. Jadi kalau kita kalikan yang ini, kalikan dengan ini, hasilnya adalah yang ini. Seperti itu. Kak, mau nanya. Ya, silakan. Itu yang tadi 5 minus 1 dikali minus 5, itu kenapa enggak pekalinya tuh 5 aja gitu? Maksudnya yang ditulis di dalam kurung 5 aja, kenapa min 5? Ya, karena 5 bagi min 1 hasilnya adalah minus 5 gitu. Jadi ini dibagi gitu ya. 5 bagi min 1 kan adalah minus 5 gitu ya. Oh, oke, Kak. Ya, jadi ini selalu bahasa itu nanti selalu dikurangi gitu ya. Jadi bukan ditambah. Jadi caranya adalah kita bagi aja gitu ya. 5 bagi min 1 adalah min 5. Sehingga kalau kita hitung nanti 5 kurangi dengan min 1 kali min 5 adalah 0. Oke. Jadi ada lagi yang ingin tanya? Jadi ya? Aturannya dikurang ya? Bukan? Iya, dikurang gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ini step by step-nya selalu sama gitu ya, LU itu. Jadi kayak tadi ya, baris 2 bagi baris 1 kurangi gitu ya. Jadi kurangi, terus baris ketiga bagi baris 1 kurangi gitu ya. Terus ini lanjut lagi, baris ketiga yang ini bagi dengan baris 2 ini. Oke? Terus kurangi. Nah, nanti bikin L-nya adalah ini ya, 1, 1, 1, 0, 0 ya kelasnya. Masukkan pengalinya. Sedangkan yang U adalah ini, berarti ini tadi 0, 0, 0 ya, masukkan sisa angkanya. Itu dia matriks LU. Oke? Ini satu dekomposisi ya, LU. Nanti ada dekomposisi lain-lainnya gitu ya. Kalau misalkan kurang jelas, tanyakan aja gitu ya. Nanti aku coba yang lebih detailnya gitu ya. Oke? Saya coba yang lebih pelan-pelan gitu, kalau misalkan ada yang kurang jelas. Oke? Kalau nggak ada nanya, berarti aku anggap paham gitu ya. Lanjut lagi. Oke, ini bahasa matematis ya. Jangan terlalu dipusingin. Jadi intinya apa? Kita bikin sini kan A, matriks A tadi ya, kalikan dengan matriks X yang kita cari tahu. Hasilnya adalah B. Karena kan ini buat misalkan sama linear ya, SPL. Jadi sama 1, sama 2, sama 3 gitu ya. X tambah 2 tambah 3Z sama dengan 3 dan kawan-kawannya gitu ya. Ada nggak contohnya? Oke. Jadi ini matriks A, koefisien A kali X sama dengan B gitu ya. Nah, tadi kita pecah, si A-nya adalah L kali U. L kali U, X sama dengan B. Nah, kita bisa ini pakai asosiatifnya seperti asosiatif. Jadi, L kali U kali X sama dengan B. Ya, L kali U dulu. Nah, ini kita bisa ubah jadi L kalikan dengan U X itu ya. Jadi, U kali X dulu. Nah, di sini berarti kita bikin di sini U kali X sama dengan Y. U kali X sama dengan Y. Sehingga nanti L kali Y sama dengan B. Oke? Jadi matriks L kalikan dengan matriks Y, hasilnya adalah B. Jadi dapat si Y-nya. Nah, Y ini kita pakai di sini. Matriks U kali matriks X hasilnya adalah Y. Coba ke contoh gitu ya. Nah, jadi di sini tadi udah kita pecah ya. Matriks A-nya jadi L sama U. Oke? Nah, katanya L kali Y sama dengan B itu ya. Berarti matriks L kali Y sama dengan B itu ya. B, begitu. L kali Y sama dengan B, gitu ya.
Jadi L kalikan dengan Y sama dengan B. Berarti dari sini ya. Berarti 1 nanti kalikan dengan Y1. Hasilnya adalah 1. Matriks ya. Kemudian 2 kali Y1. Oke. 2 kali 1 tambah 1 kali Y2 sama dengan 3. Tadi Y2-nya adalah 1 itu ya. Maka dapat Y2-nya adalah 1. Kemudian 3 kali Y1 kurang 5 kali Y2 tambah 1 kali Y3 sama dengan B-nya adalah 1 ini ya. Y3-nya adalah 1. B-nya adalah 1 itu ya. Berarti tadi Y1-nya adalah 1, Y2-nya adalah 1. Oke. Berarti dapatkan Y3-nya sama dengan 3. Oke. Ini L kali Y sama dengan B. Selanjutnya kita berarti kita dia. Berarti kan tadi L kali Y sama dengan B. Dengan Y-nya tadi apa? Y-nya adalah U kali X. Berarti ini U kali X sama dengan Y. Begitu. Oke. Berarti di sini matriks X-nya ya. Nah, ini yang paling mudah kita mulai dari yang bawah dulu aja. Jadi ini yang backward. Jadi minus 33 kalikan dengan ini X1. Oke. X1, X2, X3 ya. Berarti minus 33 kali X3 hasilnya adalah Y3 itu ya. Y3-nya adalah 3. Maka X3 sama dengan minus 1 per 11. Lanjut lagi ke atas ya. Berarti minus X2 kurang 5 kali X3 sama dengan Y2-nya adalah 1. 1 gitu ya. Dengan tadi si X3-nya adalah minus 1 per 11 gitu ya. Maka kita dapatkan X2-nya adalah minus 6 per 11. Dan naik lagi di sini ya. Berarti X1 minus X2 ya, tambah 3X3 gitu ya. X2-nya adalah minus 6 per 11, X3-nya adalah minus 1 per 11. Sehingga kalau kita pindah-pindah ruas, saya dapatkan X1-nya adalah 8 per 11. Seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Belum, Kak. Belum. Oke. Ini apa nih? Ini sama nggak? Beda? Oh, beda nih. Oke, habis itu ya. Jadi ini sama juga ya caranya. Kita pakai dekomposisi LU. Oke, sekali lagi berarti ya. Berarti di sini caranya gimana? R2 bagi dengan R1 itu ya. Berarti 2 bagi 1. Sehingga jadinya adalah R2 ini kita ubah jadi R2 kurang 2 kali R1. Berarti 2 kurangi dengan 2. 0 ya. Satu panggilan itu adalah 2. 3 kurang 2 kali 2. Jadi 3 kurang 4 adalah min 1. 2 kurang min 1 kali 2. Berarti 2 tambah 2 ya adalah 4. Oke. Bawahnya yang ini. 5 bagi 1 adalah 5. Berarti R3 sama dengan R3 kurang 5 kali R1. 5 kurang 5, 0 ya. Satu pangkalinya 5 tadi. 1 kurang 2 kali 5. Jadi min 9. 4 kurang min 1 kali 5. Jadinya 4 tambah 5 adalah 9. Lanjut lagi. R3 adalah, ini bagi ini ya. Min 9 bagi min 1 itu adalah 9. Berarti jadinya, berarti ini adalah min 9 kurang min 1 kali 9. Berarti adalah min 9 tambah 9 adalah 0 ya. Atau pengalian dari 9. 9 kurangi 4 kali 9. 9 kurang 36 adalah minus 27. Berarti L-nya adalah ini ya. 100, 2, 10. Itu jadi dikurangi 111 semua. Pengaliannya ini 259. Sisanya adalah 0 ya. Punya mana? Berarti tadi yang ini adalah 000. Oke, tadi pengaliannya adalah 000. Terus masukkan yang lainnya. 1, 2, min 1, min 1, 4, minus 27. Nah, caranya sama kayak tadi. Ini kita pakai L kali Y sama dengan B ya. Berarti 1 kali Y1. Y1 sama dengan B-nya adalah 1. Kemudian 2. Oke, jadi 2 Y1 tambah Y2 sama dengan min 1. 5Y1 tambah 9Y2 tambah 1Y3 sama dengan 2. Berarti Y2 sama Y3-nya. Ini langsung ya pindah ruasnya. Terus kita nyari, kita dapat ini LY adalah B. Saja adalah ini UX sama dengan Y. Oke, Y. Jadinya apa ini? U kalikan dengan X. Jadi dari bawah ya, min 27 kali X3 sama dengan Y3-nya adalah
24. Jadi min X2 tambah 4X3 sama dengan minus 3. X1 tambah 2X2 kurang X3 sama dengan 1. Ini dapatkan X1, X3, X2, dan X1-nya mundur seperti itu. Oke? Sampai sejauh ini ada yang tanyakan untuk dekomposisi LU? Berarti ini prosesnya tuh untuk dapat L sama U itu di OBE aja terus ya Kak? Gimana Kak? OB gimana? Ini buat dapat kayak ini kan dari matriks A terus dapat di L gitu, itu kan di tiga yang segitiga yang Atas, segi bawah. segitiga atas atau bawah itu kan 0, 0, 0 gitu ya Kak. Nah itu Iya. berarti prosesnya itu kita di eliminasi aja terus gitu biar dapat 0, 0, 0 kayak Ya, eliminasi. Sorry. oh oke Kak, ya, itu aja sih Kak pertanyaan. Berarti kalau yang L itu posisinya yang nolnya harus di atas ya Kak, ketiga. Ya, Itu benar. U yang di bawah, dia yang segitiga Iya. bawah. Oke, ya pasti itu aja Kak. Pasti Kak. Ya, sama-sama. Terus, ya tadi tambah lagi ya, selain dari 0, kita bikin segitiga bawah mesti di atas itu ya. Caranya juga template itu ya. Jadi kayak tadi, ini bagi ini, oke, ini bagi ini. Caranya sama, jadi nggak usah mikirin apa bagi apa gitu ya, apa pengalihannya bagaimana. Caranya template, jadi ini bagi ini aja. Ini bagi ini gitu ya. Caranya sama. Gitu, terus nanti udah dikurangi, nanti ini bagi dengan ini. Oke? Nggak usah pusing-pusing mikir kita kurangi dengan baris yang mana dulu nih. Oke? Karena caranya udah pakem gitu ya, udah template. Jadi tinggal dipakai. Jangan diubah-ubah caranya. Ya. Ini untuk yang dekomposisi L. Oke, sampai kita dapetin si itunya juga udah itu ya. Karena kalau LU nggak tanyakan, berarti kita coba yang ke Jordan itu ya. Nah, Jordan ini agak lebih kompleks. Kalau kalian pingin yang lebih pelan-pelan, bilang aja gitu ya. Aku pakai PPT dulu. Jadi kalau misalkan masih kurang paham gitu ya, jadi aku coba lebih luas gitu ya. Kalau misalkan yang kurang paham. Oke. Jadi kalau aman-aman aja dia pakai PPT aja gitu ya. Terus kalau gitu lanjut kita ke Jordan itu ya. Jadi kita bahas tentang nilai eigen dan vektor eigen. Jadi kita bikin sini matriks A adalah n kali n. Oke, ini enggak bahasanya sangat matematis itu ya. Tapi intinya adalah kalau kita mencari nilai eigen itu ya, kita bikin matriks A. Oke, matriks yang dari kita ya, matriks A ini, kalau kita kalikan dengan vektor eigen x, hasilnya adalah lambda nilai eigen satu nilai skalar kalikan dengan x gitu. Jadi kita nyari matriks x sama lambdanya yang bikin a kali x sama dengan lambda kali x ya. Oke, lambda itu adalah konstanta ya, x-nya itu adalah vektor eigen. Jadi dia satu ini konstanta, ini adalah vektor. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sebagai contoh, ini contoh dulu aja ya. Misalkan ada vektor A adalah 3, 0, 8, min 1. Nah, vektor X-nya adalah 1 sama 2. Oke? Nah, maka kalau kita kalikan ya, 3, 0, 8, min 1 kali 1, 2. Berarti berapa nih? 3 kali 1, 3 tambah 0 kali 2. 0 ya, jadi 3 tambah 0 adalah 3. 8 kali 1, 8 kurang 1 kali 2, minus 2. Jadi 8 kurang 2 adalah 6 ya. Jadi A kali X hasilnya adalah 36. Atau 36, berarti kan sama aja kayak 3 kali dari X itu ya. Ya kan 3 kali dari ini, 36 gitu ya. 3X. Nah ini dia contohnya. Jadi vektor eigennya adalah 1, 2, nilai eigennya adalah 3 gitu. Oke? Contohnya seperti itu. Jadi itu contoh dari nilai sum vektor eigen. Oke, jadi ini adalah metodenya ya. Kalau dibaca agak pusing gitu ya. Jadi mungkin kita coba lebih kepraktekkan saja gitu ya. Oke.
contohnya. Jadi kita cari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A ini. 3, 0, 8, min 1. Berarti gimana cara mencarinya? Cari nilai eigen bagaimana? Nah, kita lambda kalikan dengan I itu ya, matriks identitas, kurangi dengan A. Berarti lambda kali matriks identitas itu gimana? Yang diagonalnya adalah 1 ya. Diagonal 1, standar diagonal dia adalah 0. Jadi ini 0, ini 0. Kurangi dengan A-nya adalah 3, 0, 8, min 1. Ini adalah lambda kali 1, lambda kali 0, 0, lambda kali 0, 0, lambda kali 1 adalah lambda. Kurangi dengan ini ya, 3, 0, 8, min 1. Kurangi, berarti jadinya lambda kurangi dengan 3. Lambda kurang 3, 0 kurang 0, 0 kurang 8, minus 8. Lambda kurang min 1, lambda tambah 1. Kemudian kita cari determinan ini. Determinan dari matriks ini. Kita bikin sama dengan 0. Cari determinan. Lambda 3, minus 3, 0, min 8, lambda tambah 1. Kita bikin sama dengan 0 ya. Cari determinan bagaimana? Berarti ini kali ini ya. Lambda min 3 kali lambda plus 1. Kurangi dengan ini kali ini gitu ya. Kurangi dengan 0. Oke, kurangi 0 ya. 0 kali minus 8 berarti 0 ya. Berarti lambda min 3 kali lambda plus 1 kurang 0 sama dengan 0 ya. Maka kita dapatkan lambda satunya adalah 3, lambda 2 adalah min 1. Ini dia nilai eigennya. Eigennya dia ini caranya. Jadi ini coba dilatih gitu ya. Cara mencari nilai eigennya. Kita sudah dapat nilai eigennya 3 dan min 1. Lanjut lagi kita cari tadi vektor eigennya ya. Kita cari lambdanya udah ada. Sekarang kita cari si x-nya, vektor eigennya. Berarti bagaimana caranya? Vektor eigen caranya adalah lambda i minus a kali x sama dengan 0 ya. Caranya seperti ini. Berarti itu tadi lambda minus 3 ya, 0 min 8 lambda plus 1 ya. Kali x1 x2 sama dengan 0 gitu ya. Dengan tadi lambdanya ada dua nilai ya. Ada 3 sama min 1. Kita coba satu-satu. Misalkan lambdanya adalah 3. Jadinya 3 kurang 3 adalah 0. Ini 0, min 8, 3 tambah 1 adalah 4. Kali x1, x2 sama dengan 0, 0. Nah, maka kalau kita kalikan ya matriks nih, jadinya ini kali ini ya. Berarti 0 kali 0 sama dengan 0 ya. Oke, yang atas nggak ada nilainya. Kita coba bawah ya. Min 8 kali x1 tambah 4 kali x2 sama dengan yang bawah ya adalah 0. Kita dapatkan sini ya. 8x1 sama dengan 4x2, x1 sama dengan setengah x2. Jadi kita bisa bikin ini x1 sama dengan setengah t, x2 adalah t gitu ya. Oke. Setengah t, x2 nya adalah t. T-nya adalah dengan real gitu ya. Maka vektor eigennya adalah x sama dengan ini. Setengah t sama t. Oke, t-nya keluarin jadinya setengah sama 1. Jadi ini adalah uang eigennya. Oke, jadi untuk yang lambdanya adalah 3 gitu ya. Nilai x vektor eigennya adalah t setengah 1 itu ya. Jadi t-nya bisa berapa aja. Dengan t-nya adalah anggota bilangan real. Kalau aku kecepatan jangan aja gitu ya. Kalau ditanyakan juga di dalam proses penyelesaiannya, saya akan tanyakan aja gitu ya. Jadi nggak mesti menunggu aku selesai dulu. Jadi ini caranya. Tadi ini untuk lambda 3 ya. Terus lambdanya sekarang kita pakai yang min 1. Berarti gimana? Kita lihat ya, sama caranya. Berarti ini, tulis lagi. Nah, kita masukkan lambdanya adalah min 1. Jadinya, min 1 kurang 3, minus 4, 0, min 8, min 1 tambah 1, 0 ya. X1, X2 sama dengan 0, 0. Ini apa nih? Oh, ini dia pakai eliminasi Gauss ya. Tapi sebenarnya, Oke, kita akan bisa Gauss ini ya. Berarti min 4, 0. Ini hasilnya kita masukkan ke sini ya. Di ini 0, min 8, 0, hasil adalah 0 ya. Terus kita R1 bagi dengan min 4, jadinya ini bagi min 4 ya. 1, 0, 0. Dan min 8 yang bawahnya R2 tambah 8 R1 ya. R2 tambah 8 R1 jadinya min 8 tambah 8 kali 1 gitu ya. Jadi ini 0, 0, 0. Maka si X1-nya jadinya adalah 0 ya. X2-nya
X2-nya dia bisa berapa X2-nya? Jadi di sini kan kita buat X1 sama dengan 0 ya. X2-nya karena di sini nggak ada ya, jadi X2-nya kita bisa bikin berapapun, bebas, T. Maka kita bikin vektor eigennya adalah berapa nih? 0 sama T. Kalau T-nya jadi T01. Oke, sehingga ruang eigennya ya, untuk yang min 1 pasti adalah X sama dengan T01. Seperti Ya, itu. Kak, yang tadi Ya, tuh kalau silakan. nggak dicari pakai eliminasi Gauss, sebenarnya boleh nggak Kak? Jadi langsung dibikin persamaan ya gitu. Kayak Sebenarnya, ya, ya udah itu aja. oke, ya. Ya, jadi kalau kita nggak pakai eliminasi Gauss ya, jadinya gini kayaknya sih. Min 4, X1 sama dengan 0. Ya kan? Iya. Terus ya sebenarnya sama aja sih. 8, X1 sama dengan Nah, Min jadi 8, X1 sama dengan ini ya. iya. X2 tetap Sama jadi apa nih? parameter langsung gitu. Ya, jadi di sini yang benernya adalah X1 berarti harus sama dengan 0 ya. Iya Kak. Biar bener dulu berarti X1-nya harus 0 ya. Jadi kita dapatkan X1 dan 0. Terus X2-nya gimana X2-nya? Berarti kita kan X2-nya nggak ngaruh di sini ya, nggak ngaruh di perhitungan ya. Artinya apa? X2-nya bebas berapapun gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Jadi kayak gini juga boleh. Oke? Oke, makasih. Nggak pakai basic Gauss. Ya, sama-sama. Jadi X1 adalah 0, X2-nya bisa berapapun ya, karena dia kan nggak masuk ke persamaan ini ya. Berarti dia bebas sebenarnya, walaupun dia hasilnya bakal sama ya, 0-0 juga ujungnya. Oke? Kayak tadi ya, berarti ini si ruang eigennya untuk min 1 adalah T01. Udah belum nih? Oke, berarti di sini udah gitu ya contohnya. Terus untuk contoh tadi ya, contoh yang matriks 3, 0, 8, min 1. Berarti untuk yang lambdanya 3, ruang eigennya dia X adalah T setengah 1. Kalau min 1 dia adalah T01. Seperti itu. Oke, kita dapetin sih nilai eigen sama vektor eigennya. Yang ini adalah kita coba contohnya adalah matriks yang lebih gede. Tadi kan matriks 3 kali 3 ya. Sekarang matriks 2 kali 2. Tadi baris 2 kali 2 sekarang kita pakai matriks 3 kali 3. Nah, kita cari lagi si nilai eigen dan basis untuk ruang eigennya ya, gitu ya, atau vektor eigennya gitu ya. Sama caranya tadi, lambda I kurangi dengan A. Berarti ini adalah lambda 00 gitu ya. Kita bikin matriks identitas 1 kalikan dengan lambda, jadi lambda. Kurangi dan ini ya. Jadi lambda kurang 3, 0 kurang min 2 adalah 2, 0 kurang 0 adalah 0. 0 kurang min 2 adalah 2, lambda kurang 3, 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0, lambda kurang 5, lambda kurang 5. Kita cari determinannya. Determinan ini hasilnya adalah sama dengan 0. Kita lihat. Caranya sama persis ya caranya. Cuma sekarang lebih kompleks karena kita pakainya adalah 3 kali 3. Berarti bagaimana caranya nih? Oke. Jadi ini mungkin perlu diingat ya untuk cara mencari determinan 3 kali 3 ini gimana? Caranya kalau di sini adalah kita ambil satu baris ya. Satu baris, misalkan kita ambil baris yang ini. Oke, baris yang ini. Berarti ini jadinya kita tutupin ya, kalau kita ambil 0 ini, kita tutup kayak gini. Kita tutup dulu kayak ini ya. Tutup seperti ini. Tapi jadinya karena ini angkanya 0 ya, pengalinya 0. Jadi kita bisa bayi gitu ya, bagian yang ini ya. Ini jika pengalinya adalah 0, berarti bisa kita baikan. Terus kita yang terakhir. Atau khususnya apa deh? Berarti ini adalah 0 kalikan dengan, kita tutupin ya, tutup. Set. Berarti 0 kalikan dengan 2, 0, lambda minus 3. Jangan lupa cara mencari matriks ya. Itu sini ada plus, sorry. Ada pendidikan nih. Ini adalah plus min ya. Sini plus min plus min plus ya. Min plus. Jadi di sini yang bagian plus 0 ya. 0 terus kita tutup ininya kayak gini. Jadinya 0 kalikan dengan lambda kita tutup yang ini. Yang dan 0-nya kita tutup ya, baris sama kolomnya. Berarti 2, 0,
lambda min 3. Sorry, agak susah nih. Lambda min 3, 0 ya. Kemudian, ya 0. Kemudian tertutup yang tengahnya. Susahnya, begini. Sorry. Ya, tertutup tadi ini, tutup. Maka kita ambil yang ini ya. Oke, jadi ini adalah 2, 0, lambda min 3, 0. Oke. Ini tutup yang tengahnya di sini ya. Kurangi dengan 0. Kurangi 0 kalikan dengan ini. Ya, jadi kita bikin ya. Kurangi 0, tutup tadi ya. Berarti, ini tadi tutup tadi. Berarti tinggal lambda min 3. Dan ini 0. 2, 0. Ya, ini yang minusnya. Ini plus lagi ya. Plus saya tutup ini ya, tutup yang ini. Jadi gimana? Berarti jadi kita ini ya, sisanya ditambah dengan lambda min 5. Lambda min 5. Oke, sorry. Agak susah. Kalikan dengan ini tadi ya, tutup yang ini jadi ya, lambda min 3. 2, lambda min 3. Oke, begitu. Nah, maka karena ini kan ini kali ini ya determinan, ini 0, jadinya 0 ya. Sini kali 0 juga 0, ini juga 0. Oke, udah pengalian 0. Jadi sisanya pakai ya lambda minus 5 kalikan dengan ini. Lambda kali minus 3 kali lambda minus 3. Kurangi dengan 2 kali 2 ya, 4. Maka kalau kita rapikan dapatkan seperti ini ya. Jadi lambdanya adalah 5 sama 1. Seperti itu. Dapatin si lambdanya. Oke. Nah, berarti di sini kita buat ini ya. Lambdanya ada 5 sama 1. Sebenarnya lambdanya 5 itu double ya. Lambda 5 di sini sama lambda 5 di sini ya. Jadi lambda 5 itu ada 2. Oke. Saya masukkan lambdanya ada 5 ya. Berarti jadinya kayak ini ya. Masukkan lambda 5. 5 kurang 3, 2. 5 kurang 3, 2. 5 kurang 5, 0 ya. Maka kayak tadi. Ini pakai apa nih tadi? Ini dapatkan pakai eliminasi Gauss nih bilangnya ya. Dapatkan nanti sini X1 tambah X2. Sebenarnya dapatkan gini ya. Kalau kita kalikan langsung juga bisa ya. 2X1 tambah X2 hasil sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 ya kan? Yang baju sama ya. Sorry, ini 2 sini, 2X2. Berarti X1 tambah X2 sama dengan 0. Artinya apa? Berarti nanti X1 tambah X2, X1-nya adalah X2 minus X2 gitu ya. Sedangkan X3-nya, di sini bebas ya, X3-nya bisa berapapun X3-nya ya. Oke, nggak ngaruh ke perhitungan. Berarti X3-nya adalah T. X1, X2-nya adalah S sama min S gitu ya. Oke. Maka jadinya min S, S, T gitu ya. Kita bisa pecah jadinya S kita keluarkan ini 110 tambah T 001. Oke, sebenarnya nih kita pilih aja itu ya. Misalkan yang mudah itu ya, S-nya adalah 1. Jadi min 1, 1, 0. Oke. Terus kita bisa juga pilih jadinya S-nya 0, S-nya 1, T-nya 0. Terus kita bisa bikin S-nya 0, T-nya 1 ya. Jadi 0, 0, 1. Begini. Kenapa kita bikin 2? Karena tadi kan lambda 5-nya ada 2 ya. Ada yang S-nya 0 sama T-nya, ada yang 5, 5. Ini 5 2 kali ya. Berarti kita bisa bikin tadi S-nya 0, T-nya 1, atau S-nya 1, T-nya 0. Begitu. Dapatkan 2 vektor E di sini. Jadi kita boleh juga sebenarnya sih kita langsung bikin jadi angka aja. Oke, sampai sini dulu ada tanyakan? Lanjut lagi, kalau nggak kita ke lambdanya adalah 1 gitu ya. Masukkan nama 1 jadinya 1 min 3 min 2
1 min 3 adalah min 2, 1 min 5 adalah min 4. Oke, maka kita pakai eliminasi Gauss ya. Atau gimana berarti ini? Oke. Atau pakai dulu ya. Kalau kita kali, atau enggak, sebenarnya Gauss bisa Gauss itu ya. Gauss bebas, atau pakai cara lain juga boleh ya. Atau langsung kita kalikan. Berarti apa nih? Oh. Gauss juga boleh sih, Gauss juga. Kalau pakai ya, bebas itu ya caranya. Yang penting kita dapetin X2 sama X3 nya. Kalau Gauss ya kita jumlahkan berarti di sini. Jadi gimana? Kita tambahin ya jadinya. Ini tambahin aja berarti ya. Jadi apa nih? Min 2. 0. Ini tambahinnya jadi adalah 0, 0, 0, 0, 0, min 4. Ya. Jadi itu min 4 kali X3 berarti sebenarnya 0 ya, berarti X3 juga 0. Ini adalah min 2X2. Oke. Min 2X1. Min 2X1 tambah dengan 2X2 sama dengan 0 ya. Sama 0 yang atasnya. Berarti dapatkan di sini kuadrat 2 sama dengan 0. Begitu ya. Maka dapatkan S1 sama dengan S2 ya. Berarti S1T, X2 adalah T. Atau kita bisa berarti ini X1T, X2T, X3 0 ya. Berarti kita ambil aja apa yang mudah ya. T-nya udah 1, jadi 1, 1, 0. Ini dia si ruang E-nya. Oke, selesai ya. Ini cara untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen. Jadi caranya sama ya, template. Jadi kita caranya adalah lambda I minus A. Cari determinannya, dapatkan lambdanya. Terus balik lagi ke tadi ya, lambda I minus A, masukkan lambdanya, oke. Kita kalikan S1, X2, X3 gitu ya. Kalikan dengan X sama dengan 0 hasilnya. Nah, maka kita cari nilai X1 sama X2-nya. Dan X3 juga kalau misalkan dia nilai 3. Ini buat semua nilai lambdanya ya. Kalau 3 berarti 1, 2, 3. Oke. Di sini yang 5 ada 2 kali ya. 2 kali makanya dia ada 2 vektor eigen. Yang ketiga cuma sekali, berarti dia cuma 1 vektor eigen doang. Seperti itu. Oke. Sampai sini dulu ada tanyakan? Ini untuk vektor eigen dan nilai eigen. Berarti kalau nilai eigennya 1, vektor eigennya juga 1 ya, Kak? Iya. Benar. Oke, Kak, makasih. Ini yang 5 doang, yang ada 2 ya, karena dia ngulang 2 kali sebenarnya. Oke. Oh iya. Oke. Ya, sama ya tadi ya. Biar mudah sebenarnya juga langsung kita masukin angkanya aja ya. Misalnya kita masukin angkanya 1 atau 0 gitu ya, yang mudah aja. Tapi kan nanti ada kemungkinan ya Kak, kalau misalnya nilai lambdanya itu multiplikasinya ada 2, tapi basis vektor eigennya cuma 1 itu, berarti langsung pakai generalized vektor eigen ya Kak? Oh, itu metode ya, generasi vektor eigen? Iya. Kalau Oke, kita ya gimana tadi? Ini bisnisnya kalau kan pernah ada kayak di soal kalau misalnya lambdanya itu kayak nih lambdanya 5 tapi nilainya ada 2 gitu Kak, tapi ternyata pas dicari vektor eigennya cuma ada 1 aja gitu, misalnya cuma yang T-nya aja. Itu berarti buat yang satunya lagi itu kita gimana Kak nyarinya? Oke. Aku mungkin kan baru saya tadi ya, tidak perlu baca secara lengkap ya, sorry. Jadi tapi intinya kalau misalkan ada 2 vektor, ada 2 nilai yang sama, berarti harusnya ada 2 harusnya ya. Oke. Caranya gimana? Kita bedain tadi. Misalkan sini S-nya adalah 0, T-nya 1, terus S-nya 0, T-nya 1 gitu ya. S-nya 1, S1 T-nya 0 gitu ya, seperti ini. Dia dapetin 2 eigen. Cuma kalau tadi misalkan kasusnya cuma 1, aku agak beda juga pelajarannya ya. Jadi seingatku sih bisa sih 2 harusnya. Bisa bikin 2. Jadi harusnya 2 gitu. Sama satu lagi ya, jangan ya, salah satu lagi bikin vektor eigen, jangan bikin jadi 0, 0, 0. Oke?
Betul, kita harus ada nilainya ya, jangan jadi vektor 0. Oke, berarti harus ada punya nilai. Seperti itu. Selain dari tadi dia harus beda sama dia. Kalau misalkan dia harus beda nih, selain itu dia harus bukan 0. Oh, sama ini Kak, kalau misalnya vektor eigen itu bisa beda nggak sih Kak nilainya? Maksudnya kayak kalau kita nggak, Oh, saya beda. Misalkan S-nya 2 itu S-nya ya. iya Kayaknya- gitu. Kayaknya, iya. Bisa sebenarnya gitu ya. Sebentar. Ini tuh nanti ada bagian yang dia dinormalisasi. Jadi dia dibagi dengan panjangnya. Oke? Nanti kalau kita diskalain satu-satu. Ya, sebenarnya ini juga bisa dibalik sebenarnya ya. Kan satu-satu ya, 0. Bisa juga ini adalah 1 min 1 0 ya sebenarnya. Jadi emang bisa dibolak-balik bisa sebenarnya dia. Nggak masalah. Oh, berarti kalau vektor eigennya beda itu nggak masalah ya Kak. Yang penting nilai eigennya. Saya kata dia yang penting memenuhi kesamaan ini yang penting. Oke? Oke, kalau Harus masih. memenuhi kesamaan ini. Ya, sama-sama. Karena kan ya dia bisa aja min 110 atau 1 min 10 dia memenuhi ya. Atau min 220 dia memenuhi. Oke, nggak masalah. Tapi kita pakai yang mudah aja. Oke, ada lagi tanyakan mungkin yang lain? Kalau nggak ada, berarti lanjut lagi aja. Kita ke selanjutnya. Apa berarti ini? Diagonalisasi. Sisi elemen di atas dan di bawah diagonal pertama adalah 0. Oke. Di bawah diagonal utama adalah 0. Oke, jadi dia ini berapa sifatnya? Berarti matriks diagonal dia itu di bawah diagonal utama, di atas di bawah diagonal utama dia adalah 0 ya. Jadi dia cuma ada bagian miringnya aja. Misalnya 0. Kan kalau dari sisi atas yang atasnya ada nilainya, bawahnya 0 ya. Terus di bawah yang bawahnya ada nilainya, atasnya 0. Oke, sekarang jadi semuanya 0 selain dari diagonal ini, yang miringnya. Oke. Ada disangka A dan P. Oke, sehingga B sama dengan P inverse A kali P. Ini masalahnya gitu ya, pembuatan dekomposisinya. Diagonalisasi. Ya, jadi kita bikin si matriks A itu ya adalah matriks diagonal kalikan dengan matriks D kalikan dengan inverse matriks diagonalnya. Atau berarti D-nya adalah P inverse A P nantinya. Oke, coba kita contoh aja itu ya. Kita cari si matriks diagonalnya ya dari matriks A ini. Gimana caranya? Jadi kita lambda min 1 kuadrat adalah ini langsung di skip ya. Oke. Jadi ini sama nggak contohnya tadi? Beda. 3 min 2 0. Beda ya. Oke, tapi sebenarnya caranya sama gitu ya. Kita bikin ya, kita bikin tadi lambda i. Oke, mungkin aku skip aja cara itu ya, karena kita pakai jadi tadi caranya lambda i minus a hasilnya sama 0 ya. Kita cari determinan, dapat ini ya si nilai eigennya. Oke, terus berarti kita dapatkan ini untuk nilai eigennya 2, dia punya dua vektor eigen berarti ya, min 1 0 1 0 1 0 ya. Mungkin ini caranya di skip ya, cara untuk mencari caranya sama kayak tadi caranya pokoknya ya. Oke, caranya sama persis. Di sini di PPT di skip. Jadi lambda 2 adalah ini vektor eigennya, lambda 1 dia adalah sekian vektor eigennya. Oke, nah berarti kita bikin si P-nya. Si P-nya apa nih berarti P-nya? Sama dengan 0 min 1 0 min 2 ya. Oh,
Jadi ini adalah oke nih. Jadi P ini adalah matriks yang basisnya adalah ruang eigen. Ya. Jadi kita gabungin ini. Gabungin si matriks 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 ya. Jadi ini kalau kita gabungin jadi adalah min 1, 0, min 2 ya. Min 1, 0, min 2. Jadi ini adalah 0, 1, 1, 1, 0, 1. Oke. Ini dia. Maka P ini kita gabungin antara 3 vektor eigen. Ya, kita gabungin 3 vektor eigen. Maka P-nya sekian. Ini juga P inverse di skip caranya ya. Jadi mungkin kalau kita nyari inverse ini materi kita sendiri gitu ya. Cari inverse. Inverse-nya sekian pokoknya ya. Ini panjang juga sebenarnya kalau cari inverse matriks 3 kali 3. Jadi diinversekan gitu ya. Sehingga kita cari ini jadi matriks diagonal. Kita cari matriks diagonalnya. Berarti matriks diagonal gimana? D adalah P inverse A P tadi ya. D tadi kita cari dengan diagonalnya adalah P inverse A P.